Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nur Imam dan rekan saya. Andung Maktum Maulana. Kami mahasiswa semester 4 Program Studi Teknik Kimia Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Kami di sini akan mempresentasikan dalam mata kuliah Teknologi Bersih dengan materi penerapan produksi bersih pada industri konveksi. Sebelum menuju ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu yang dimaksud dengan produksi bersih. Produksi bersih adalah strategi pengelolaan lingkungan yang sifatnya mengarah pada pencegahan dan terpadu untuk diterapkan pada seluruh siklus produksi. Produksi bersih merupakan sebuah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif atau pencegahan dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus terhadap proses produksi dan dalam hidup produk dengan memberikan tingkat efisiensi yang lebih baik pada penggunaan bahan mentah, energi, dan air. Mendorong performansi lingkungan yang lebih baik melalui pencegahan sumber-sumber pembangkit listrik dan emisi serta mereduksi dampak produk terhadap lingkungan. Produksi bersih berfokus pada usaha pencegahan terbentuknya limbah yang merupakan salah satu indikator inefisiensi. Dengan demikian, usaha pencegahan tersebut harus dilakukan sejak awal proses produksi dengan mengurangi terbentuknya limbah serta pemanfaatan limbah yang terbentuk melalui daur ulang. Gambaran umum tentang industri konveksi. Industri konveksi memproduksi pakaian dalam jumlah yang banyak setiap harinya. Tentu saja limbah kain yang tidak terpakai terus bertambah banyak dan menumpuk. Limbah kain ini tidak digunakan kembali oleh pengusaha konveksi, sehingga kebanyakan menumpuk ataupun ada yang dijual kembali untuk dijadikan kain kembali tapi dengan kualitas di bawah kain pada awalnya. Dikarenakan tidak adanya pemanfaatan kain perca ini, maka kami mempunyai ide untuk memanfaatkan limbah kain perca menjadi produk yang kreatif dan berkualitas. Bahan baku. Pada usaha konveksi bahan baku, utamanya adalah berbagai macam jenis kain. Bahan baku ini didapatkan dari toko-toko di pasaran maupun langsung dari industri tekstil. Bahan-bahan lainnya seperti benang dan aksesoris juga dibutuhkan. Akan tetapi di sini kita akan lebih berfokus pada kain. Proses produksi. Dalam proses produksi, pengusaha konveksi menggunakan berbagai jenis jahit dengan fungsi yang beragam. Proses dimulai dengan membuat pola dan ukuran produk yang akan dibuat. Selanjutnya pola digambar di atas kain dan dilanjutkan proses pemotongan kain. Selanjutnya tinggal menyatukan pola-pola kain yang sudah dipotong tadi. Dari proses produksi, tidak semua bahan baku dapat diolah menjadi sebuah produk, akan tetapi ada beberapa bahan baku yang tidak dapat diolah menjadi produk yang diinginkan oleh si pengusaha konveksi. Misalnya potongan kain, sisa-sisa kain kecil, kebanyakan tidak dipakai lagi oleh pengusaha konveksi. Sisa-sisa kain inilah yang menjadi limbah utama dari industri konveksi. Kebanyakan dari limbah-limbah ini menumpuk dan tidak terpakai, atau biasanya tinggal dibuang tempat sampah. Dilansir oleh liputan6.com dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengungkapkan bahwa industri fashion adalah pencemar air tawar lokal terbesar kedua di dunia, yang bertanggung jawab atas 10% jejak karbon di dunia. Dari sini kita tahu bahwa betapa berbahayanya limbah kain, terutama jika tidak tertangani dengan serius. Lalu, bagaimana limbah ini supaya dapat ditangani dengan baik dan benar? Ya, kita dapat menerapkan prinsip produksi bersih, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse, kita dapat menggunakan kembali sisa-sisa kain yang masih berukuran cukup besar, mungkin masih bisa digunakan membuat saku mungkin atau yang lain. Dan reduce, kita dapat mengurangi, jadi kita memaksimalkan semaksimal mungkin kain yang kita gunakan supaya tidak ada kain yang terbuang.
Sedangkan recycle merupakan solusi terakhir di mana limbah tidak dapat dihindarkan. Kita dapat mengolah limbah tersebut menjadi produk yang lain sebagai alternatifnya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana penerapan prinsip produksi bersih pada industri konveksi. Misalnya, kain untuk bahan spray. Untuk kain spray, sisa potongannya dipisahkan antara yang cotton dan polyester. Berikutnya yang dilakukan dengan pemilihan ukuran besar kecil sisa potongan, karena besar kecil ukuran akan sangat menentukan jenis produksi selanjutnya. Jadi intinya dari bahan bakunya kita pisahkan sendiri-sendiri dan ukuran besar kecilnya kita sendiri-sendirikan. Contoh selanjutnya, sisa kain yang di atas 1 meter dan kurang dari 1 meter akan diproduksi menjadi sarung bantal dan sarung guling, setelan baju perempuan, dan celana untuk orang dewasa. Selanjutnya, untuk kain yang ukurannya 0,5 meter dipakai untuk baju, setelan anak-anak, dan celana anak-anak. Sisa potongan yang paling kecil apabila cotton akan dijual kepada pengepul dari Surabaya yang nantinya akan didaur ulang di perusahaan. Sisa kain potong kaos yang 1 meter akan dibuat kaos polos dan kaos variasi untuk dewasa. Sisa kain yang kaos 0,5 meter akan dibuat kaos untuk anak-anak yang divariasi sablon. Terakhir, sisa limbah untuk kain warna putih dibuat masker putih, dan sisa kain selain warna putih akan dijahit menjadi lap majun dan dibutuhkan beberapa perusahaan untuk kebersihan mesin-mesin perusahaan dan kebersihan lainnya. Dengan demikian, kita sudah dapat menerapkan produksi bersih dengan meminimalisasi limbah yang dihasilkan oleh industri konveksi. Lalu, bagaimana dengan budget yang dikeluarkan oleh si pengelola industri konveksi ini? Kebanyakan industri tidak mau mengolah limbahnya karena biaya yang cukup mahal dan tidak menguntungkan, tentunya mengurangi untung si pengusaha. Akan tetapi dalam industri konveksi ini, dalam pengolahan limbah kain dari industri konveksi, masalah finansial sebenarnya menjadi keuntungan tersendiri karena tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar dalam pengolahannya. Hal yang tersebut dikarenakan dalam proses penggunaan peralatan yang tadinya digunakan untuk membuat produk utamanya, pengusaha konveksi hanya perlu mengeluarkan budget lebih untuk biaya listrik. Dan satu lagi, tentunya pengusaha seharusnya menambah karyawan dalam urusan limbah ini. Jadi kesimpulannya, masalah limbah tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola home industry, akan tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak terkait, terutama pemerintah kota dan provinsi. Pada pemanfaat limbah yang selama ini hanya dijual kepada pengepul, belum mampu dijadikan barang lain. Hal itu terjadi karena belum mampu secara keilmuan dan keterampilan pada pengusaha home industry. Dalam penerapan produksi bersih pada industri konveksi, biaya bukanlah menjadi hal yang serius, akan tetapi upaya dan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan yang masih rendah. Saran, supaya program ini dapat terlaksana dengan baik, maka kesadaran lingkungan ini dari para pengusaha serta karyawannya memegang peranan paling utama. Demikian perlu adanya usaha meningkatkan pengetahuan dari seluruh jajaran perusahaan, pendidikan, dan penyuluhan, serta penerapan tata tertib dan peraturan yang ketat dan bijaksana. Demikian yang dapat kami sampaikan dari bagaimana upaya penerapan produksi bersih pada industri konveksi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kritik dan saran, bisa kirim lewat email atau sosial media kami. Terima kasih.